Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan foto atau gambar pondok pesantren yang ada di Rembang, Jawa Tengah, yaitu pencetak ribuan dai dan ulama. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, pengasuh Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Yang kedua yaitu Pondok Pesantren Alhamdulillah Kemadu Rembang, pengasuh Kiai Haji Ahmad Syahid Sholihun almarhum beserta Ibu Nyai Hajah Rahmawati Syahid. Pondok pesantren yang ketiga yaitu Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, pimpinan atau yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang kita kenal dengan Gus Mus. Kompetensi dasar 1.3 menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 2.3 mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. 3.3 menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 4.3 menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran 1.3.1 setelah mendengarkan ceramah guru, peserta didik mampu menunjukkan nilai-nilai positif dari peran pesantren dalam dakwah Islam dengan baik. 2.3.1 setelah mengikuti tayangan video, peserta didik mampu menunjukkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu dengan tepat. 3.3.1 setelah melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia dengan benar. 4.3.1 setelah melakukan studi dokumen, peserta didik mampu membuat peta konsep tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Untuk melihat video terkait materi, silahkan klik link di bawah ini, yaitu tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pertama, pesantren merupakan lembaga dakwah tertua di Indonesia. Dikembangkan untuk melakukan penyiaran agama Islam. Pesantren memiliki kaitan erat dengan pendidikan Islam. Pesantren sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang agar menjadi pribadi yang Islami. Dalam pendidikan agama, pesantren berfungsi sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin dalam mentransfer ilmu agama. Nah, sekarang kita bahas tentang 4 peranan pokok pondok pesantren. Yang pertama, pusat kajian Islam. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mendalami dan mengkaji berbagai ajaran dan ilmu pengetahuan agama Islam melalui buku-buku klasik atau modern berbahasa Arab. Artinya, secara tidak langsung, pondok pesantren telah menjadikan posisinya sebagai pusat pengkajian masalah keagamaan Islam. Peranan yang kedua, sebagai pusat pengembangan
pengembangan dakwah. Dakwah Islamiyah dapat diartikan sebagai penyebaran atau penyiaran ajaran dan pengetahuan agama Islam yang dilakukan secara Islami, baik berupa ajakan atau seruan untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan maupun berupa uswah hasanah, teladan yang baik. Pesantren sebagai pusat pengembangan dakwah dibagi menjadi 3 peranan pokok, yaitu yang pertama, peranan institusi atau kelembagaan, kedua, peranan instrumental, ketiga, peranan sumber daya manusia. Peranan pokok pondok pesantren yang ketiga yaitu sebagai pusat pelayanan beragama dan moral. Keterlibatan masyarakat cukup signifikan dalam upaya membantu pemerintah dalam pelayanan beragama. Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang mengakar pada masyarakat tentunya memiliki peranan yang cukup besar dalam mengupayakan pelayanan kehidupan beragama dan sebagai benteng umat dalam bidang akhlak. Peranan yang keempat yaitu sebagai pusat pengembangan solidaritas dan ukhuwah Islamiyah. Indonesia terkenal dengan ragam suku, budaya, dan bahasa. Karena keragaman bahasa, maka beragam pula dalam penyebutan istilah pesantren. Misalnya, Aceh menyebut pesantren dengan nama dayah atau rangkang. Minangkabau menyebutnya surau. Madura biasa menyebutnya penyantren. Sedang di Jawa umumnya disebut dengan pesantren. Pesantren didirikan karena adanya tuntutan umat terhadap pendidikan agama dan pembentukan akhlak yang baik. Pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni mengajak, menyeru manusia kepada agama Islam dan menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia. Pada awal masa dakwah Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel dan Sunan Giri memusatkan dan mengorganisir pesantren yang mereka dirikan. Sejak tahun 1428 sampai akhir masa kekuasaan Majapahit tahun 1478, pesantren Ampel Denta menjadi pusat pendidikan pengkaderan dai. Pesantren Ampel Denta melahirkan para pendakwah seperti 1. Raden Patah atau Raja Demak, 2. Sunan Kalijaga, 3. Raden Paku atau Sunan Giri, 4. Sunan Bonang, 5. Sunan Derajat, 6. Maulana Ishak dari Blambangan. Di Aceh, keberadaan pesantren atau dayah memiliki peranan besar dalam dakwah Islam. Dayah dijadikan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat berkembangnya agama dan budaya Islam yang berlaku di tengah masyarakat. Dari dayah bermunculan ulama dan kadernya yang menjadi penentu keberhasilan dakwah dalam agama Islam. Para pendiri dan pengasuh dayah merupakan tokoh sentral dalam masyarakat. Para tengku dayah memimpin masyarakat baik secara sosial maupun politik. Pesantren tidak hanya memiliki peranan besar dalam dakwah Islam di Indonesia, namun juga dalam pendirian negara. Melalui Kepres, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Mars Hari Santri Pondok Pesantren Alhamdulillah Kemadu Rembang dapat diklik pada link berikut.
Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.